sehingga kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi itu karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, anak-anak kami yang ada di rumah, kiranya Tuhan selalu melindungi, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kita akan berpuji Tuhan. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Anak-anak semua bernyanyi ya dengan semangat. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah.
adik-adik sekolah minggu, Shalom. Selamat hari Minggu, jumpa lagi dengan Pak Darwin. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat pada kami, sehingga pada saat ini kami boleh kembali bersama-sama menyaksikan cerita firman Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkati kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan Engkau sampaikan kepada anak-anakmu sekolah minggu KNKP Distrik 3 Dengar, dan mereka boleh menanamkannya dalam hati mereka masing-masing. Hamba-Mu juga penuh keterbatasan, biarlah Engkau perlengkapi sehingga hamba boleh menyampaikan firman ini seturut dengan kehendak-Mu. Inilah ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Bapak mau bertanya, siapa yang sudah menonton cerita minggu lalu? Ayo, masih ingat judulnya enggak? Ayo, siapa yang tahu? Judulnya adalah, iya, benar sekali, memberi dan tidak berkekurangan. Ada yang tahu nggak terambil dari mana bahannya? Ada yang tahu? Ya, terambil dari benar 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 16. Apa bunyinya? Ada yang tahu nggak? Ada nggak? Ayo. Bunyinya adalah, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ya, anak-anak sekolah minggu pintar-pintar sekali. Anak Tuhan Yesus gitu loh. Ya, nah sekarang kita akan mendengarkan cerita yang menarik lagi. Judul ceritanya adalah, ada yang tahu? Ya, judul ceritanya adalah Memilih yang Terbaik. Dan bahan cerita ini terambil dari Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 12. Nah, kita lihat di sini ada Bapak Abraham dan istrinya Sarah dan keponakannya Lot. Mereka sudah tiba di tanah Kanaan. Mereka sangat senang. Kenapa mereka sangat senang? Mereka sudah melakukan perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada Abraham, pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan padamu. Dan Abraham dengan senang hati taat kepada Tuhan melakukannya. Nah, di tanah Kanaan mereka belum punya tempat tinggal yang menetap. Ya, mereka berpindah-pindah. Mereka hidup menggunakan kemah. Dan saat mereka pindah, kemah itu harus dilipat-lipat dan seluruh barang dimasukkan ke dalam kantong dan dinaikkan di atas keledai dan unta, dan mereka pun pindah ke satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, para gembala sangat senang. Kenapa? Karena di tempat yang baru ada rumput segar. Di sana ternak-ternak mereka, kambing, domba, dapat makan rumput segar. Mereka sangat senang. Suatu hari, gembala Lot pergi ke padang rumput membawa ternak-ternaknya. Sana ternak-ternak mereka makan rumput dengan tenang. Tapi tak lama kemudian, gembala-gembala Abraham datang membawa ternak-ternaknya. Nah, anak tahu apa yang terjadi? Gembala-gembala Lot mulai mengomel. Mereka berkata kepada gembala Bapak Abraham, rumput-rumput di sini kami yang pertama menemukan. Jikalau ternak-ternak kalian juga makan rumput di sini, ternak-ternak kami akan kekurangan. Pergi kalian cari tempat yang lain. Demikianlah gembala-gembala Lot mengusir gembala-gembala Abraham.
Kemudian pada suatu hari, gembala-gembala Abraham menemukan satu sumber air yang sejuk, di mana ternak-ternak mereka boleh meminum air dengan sepuasnya. Kemudian datang jugalah gembala-gembala daripada Lot. Mereka membawa ternak-ternaknya yang sedang kehausan. Nah, kali ini gembala-gembala Abraham yang memarahi mereka. Kami yang pertama menemukan sumur air ini. Jadi kalian silahkan mencari sumber air yang lain. Demikianlah gembala Abraham mengusir gembala-gembala Lot. Demikianlah mereka setiap hari terjadi pertengkaran. Ya, mendengar ini, Bapak Abraham sangat sedih. Dia tahu bahwa Allah tidak senang dengan pertengkaran. Dan sekarang dia mulai berpikir bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Anak-anak tahu apa yang dilakukan Bapak Abraham? Ya, suatu hari dia menemukan jawabannya. Kemudian dia mengajak keponakannya Lot untuk berjalan-jalan. Dia mengajak Lot ke suatu bukit yang ada pemandangan yang luas sampai ke lembah Yordan. Dan di sana Bapak Abraham mulai berbicara dengan lembut kepada keponakannya Lot. Katanya, Lot, tidak seharusnya kita bertengkar dan itu tidak baik. Tuhan tidak senang dengan adanya pertengkaran. Apalagi kita ini bersaudara. Jadi, silahkan engkau berpisah dengan saya. Dari tempat ini kamu boleh memilih daerah mana yang kamu sukai. Mendengar hal tersebut, Lot sangat senang karena dia diizinkan untuk memilih lebih dulu. Dan dengan cepat dia menjawab, saya memilih lembah di timur itu. Kenapa Lot memilih lembah yang di timur? Karena di sana dia melihat ada sumber air dan padang rumput. Jadi cukup makanan untuk ternak-ternaknya. Dia hanya memikirkan keuntungannya sendiri tanpa memperhatikan bahwa Bapak Abraham adalah pamannya dan lebih tua daripada dia. Seharusnya memiliki kesempatan untuk memilih lebih dulu. Tapi Abraham setuju dengan pilihannya tersebut dan dia mengizinkan Lot untuk pindah ke tempat pilihannya. Tiba saatnya Lot pun mulai berkemas dan dia membawa seluruh keluarganya dan gembala-gembala dan ternak-ternaknya. Mereka berkemas untuk pindah ke lembah Yordan. Dan akhirnya Bapak Abraham dan Lot pun berpisah. Lot sangat senang. Dia berpikir bahwa sudah memilih tempat yang baik. Padahal dia tidak tahu bahwa lembah Yordan itu dekat dengan kota Sodom dan Gomora, di mana di sana penduduknya semua melakukan kejahatan yang sangat-sangat besar. Bagaimana dengan Abraham? Bapak Abraham tinggal di tanah yang kering dan tandus, tetapi hatinya tentram. Perkelahian sudah diselesaikan. Jadi, karena dia mempunyai hati yang penuh damai, tidak mau terjadi pertengkaran, Tuhan pun memberkati Bapak Abraham. Walaupun dia tinggal di tanah kering, di tempat yang tandus, tapi Tuhan memberkati dia, mencukupi segala kebutuhan ternak-ternaknya, sehingga ternak-ternak Bapak Abraham semakin hari semakin bertambah. Tuhan pun berfirman kepada Abraham, Abraham, lihatlah ke utara, ke selatan, ke timur dan ke barat. Semua daerah itu akan kuberikan kepadamu dan kepada anak cucumu. Dan lihatlah debu-debu di tanah. Demikianlah banyaknya keturunanmu nantinya.
Abraham sangat senang Tuhan memberkati dia, dan dia percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Nah, anak-anak, mengapa Abraham mengizinkan Lot memilih duluan? Ada yang tahu nggak? Apakah tindakan Bapak Abraham ini salah? Ayo, ada yang mau menjawab? Tidak, ya. Bapak Abraham tidak salah. Kenapa? Karena Bapak Abraham tidak mau terjadi pertengkaran antara Bapak Abraham dan Lot. Dan Bapak Abraham tidak khawatir akan kebutuhan ternak-ternaknya. Kenapa? Dia yakin bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan mereka. Ya. Jadi Bapak Abraham mempunyai prinsip mencari hidup damai lebih penting daripada mencari keuntungan diri sendiri. Apa gunanya kita mencari keuntungan diri sendiri tapi tidak damai, ada pertengkaran, tidak akan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik harus bisa mencontoh perbuatan atau sikap dari Bapak Abraham. Tidak boleh panas hati kalau ada masalah. Harus penuh damai. Kenapa? Karena Tuhan memberkati orang-orang yang berhati damai. Ya, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 34 ayat 15. Sekali lagi, adik-adik ikuti Bapak ya. Mazmur pasal 34 ayat 15. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Sekali lagi ya, Mazmur pasal 34 ayat 15. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ya. Silakan dihafal adik-adik sekalian, supaya minggu depan tidak lupa. Ya. Demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman yang telah Engkau sampaikan ini lewat hamba-Mu boleh tersimpan di hati anak-anak sekolah minggu sekalian, dan biarlah Roh Kudus yang membimbing mereka sehingga firman ini boleh mereka lakukan, boleh mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon kiranya Tuhan juga memberkati kami sepanjang minggu ini, dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap pekerjaan kami. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan sehingga kami boleh melakukan semua aktivitas kami dengan penuh sukacita, dan semuanya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami sepanjang penyampaian firman ini, sehingga tidak menjadi penghalang berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami laksanakan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik. Shalom.